adik-adik, selamat pagi, shalom ya, salam sehat ya. Ini ada teman baru namanya siapa? Jiraf. Apa namanya Jiraf? Selamat jumpa lagi adik-adik di sekolah minggu. Iya ya. Kita bersyukur kita bisa beribadah bersama-sama pada hari ini ya, dan puji Tuhan kita semua Tuhan lindungi ya. Dan pagi yang indah dan cerah ini kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Kita awali dengan lagu Katakan Yesus Terbesar. Ya, Tuhan Yesus kita adalah Tuhan yang Maha Besar. Makasih. Iya ya. Ya, oke, kita nyanyi dengan segenap hati kita. Kita nyatakan bahwa Allah yang kita sembah memang adalah Allah yang patut dipuji atas kebesarannya. Oke ya, siap-siap yuk. Terbesar. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Maha Besar, puji syukur terima kasih Tuhan karena Allah yang kami sembah, Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang dan selamanya. Tuhan yang selalu mengasihi kami dan sayang kepada kami, memperhatikan kami. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh beribadah pada pagi hari ini bersama-sama. Biarlah Tuhan berkati kami dan mengurapi kami dengan Roh yang kudus, dan ampunilah dosa kesalahan kami terlebih dahulu agar kami boleh layak datang di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan dan kesehatan yang Tuhan sudah berikan buat kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Jalan serta Yesus selamanya. Jalan yang suka, jalan yang duka selamanya. Iya ya, kita akan menyanyikan lagu itu bersama-sama ya. Oke.
Tuhan yang menceritakan seorang tokoh yang mengalami mujizat Tuhan karena doa yang penuh iman. Iya ya, kita juga bisa mengalami pertolongan Tuhan, ya, mengalami mujizat Tuhan karena doa yang penuh iman, ya, dengan sungguh-sungguh. Oke, adik-adik mau mengalami? Ya, ya, doa dengan iman dan sungguh-sungguh, ya. Mari kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Karena kami boleh mengalami mujizat pertolongan Tuhan dengan doa yang penuh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tolong kami ya Tuhan, agar kami selalu mengandalkan Tuhan Yesus Kristus dalam seluruh kehidupan kami. Kami mau belajar mendengarkan firman Tuhan. Ya Bapa, persiapkanlah kami sehingga kami boleh mengerti dan mengenal Tuhan dengan lebih dalam lagi. Tuhan yang penuh cinta kasih dan penuh kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom anak-anak Erukit yang dikasih Tuhan. Senang sekali Cici Angela bisa kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan begitu baik kepada kami, begitu setia. Terima kasih juga untuk anak-anak yang setia tetap mengikuti ibadah online
Juga berdoa untuk anak-anak yang kadang-kadang ikut, kadang-kadang tidak atau malas. Tuhan yang tolong supaya anak-anak juga selalu haus untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih untuk Cici, Koko yang tetap setia mempersiapkan pelayanan ibadah online ini tetap terus bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anak, kita akan belajar satu ayat hafalan yang diambil dari Yakobus 5 ayat 16. Yakobus 5 ayat 16, demikian firman Tuhan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kita akan belajar Yakobus 5 ayat 16b-nya saja. Yakobus 5 ayat 16b, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Anak-anak, Petrus, murid Tuhan Yesus, dia ditangkap. Dia ditangkap karena memberitakan Injil, memberitakan kebenaran firman Tuhan, dimasukkan ke dalam penjara. Teman-teman Petrus yang lainnya, mereka sehati mendukung, mendoakan terus supaya Petrus Tuhan tolong. Ketika mereka berdoa, mujizat itu nyata, besar kuasanya. Malaikat Tuhan kirim datang, Petrus yang seperti kayaknya mimpi atau penglihatan, yang tangannya dirantai, tiba-tiba rantainya lepas, lalu malaikat berkata kepada Petrus, pakai bajumu, jubahmu, ikat pinggangmu, mari ikut aku. Dan Petrus nurut mengikuti sampai dia keluar pintu gerbang besi yang kuat, karena ada malaikat yang besar kuasanya itu bisa terbuka. Petrus bisa berjalan terus sampai akhirnya Petrus jalan ke rumah teman-temannya. Saat itu teman-temannya semua sedang berdoa, mendukung doa. Ketika Petrus mengetok pintu, ada yang temannya mendengar, membuka, mereka sepertinya ini mimpi apa bukan ya? Kan Petrus lagi di penjara, kok ada di pintu? Tapi dia yakin ini bukan mimpi. Karena saking gembiranya, ya, dia lari ke dalam, kasih tahu temannya, ada Petrus, ada Petrus. Semua teman-teman yang berdoa, yang betul, ini lagi berdoa, apa kamu yakin betul? Makanya semuanya keluar pas melihat, hah, betul Petrus, wah, kok kamu bisa keluar, bagaimana nih? Wah, semuanya, ayo coba ceritakan. Petrus menceritakan, karena kuasa doa itu anak-anak, teman-teman yang sehati mendukung di dalam doa. Tapi tadi ada firman Tuhan dikatakan doa yang orang benar, berarti ada orang yang gak benar ya. Maksudnya benar itu bagaimana sih? Benar bukan berarti ulangan kamu dapat 10, kamu bisa jawab betul. Bukan itu maksudnya. Benar dalam hati kita, pikiran kita, sikap kita. Hati kita ada nggak dosa? Tadi di Yakobus 5 ayat 16 saling mengaku dosa. Kadang-kadang kita juga kan suka marah. Ya, kita suka buat dosa. Anak-anak mencuri lawan orang tua, bohong. Nah, kalau masih dalam keadaan seperti itu ketika berdoa, doa kita tidak akan dijawab. Karena masih ada dosa yang belum kita akui. Ada anak yang merasa udah bohong, nggak perlu ngaku, merasa benar. Nah, itu tidak betul. Kalau kita mau berdoa dijawab oleh Tuhan, hati kita harus benar. Anak-anak tidak ada rasa benci, tidak ada rasa kesal, marah, atau sebagainya yang buruk-buruk. Dan ketika kita berdoa dengan iman, kita percaya Tuhan menjawab. Teman-teman Petrus semuanya sehati berdoa, mereka dengan iman percaya Tuhan pasti dengar doa mereka. Tuhan jawab segera, Tuhan jawab nanti, atau Tuhan jawab tidak, itu urusannya nanti dengan Tuhan. Yang pasti kita berdoa kepada Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang hebat, Dia yang berkuasa, Dia yang tahu. Kalau Dia menjawab iya, Dia tahu yang terbaik. Kalau Dia jawab tidak, Tuhan tahu yang terbaik. Kalau tunggu, Tuhan tahu yang terbaik. Jadi doa yang benar, doa yang disertai iman adalah kita percaya kepada Tuhan. Nggak bingung lagi ketika udah berdoa, betul nggak ya doa kita dijawab nggak ya? Teman-teman Petrus ketika lagi berdoa, Tuhan kami berdoa untuk Petrus, Tuhan tolong lindungi dia. Mereka berdoa udah gitu, udahan kita betul nggak ya? Tuhan jawab nggak sih? Udah nggak usah deh kita berdoa percuma. Enggak. Ketika mereka sungguh-sungguh terus berdoa Tuhan, bahkan mujizat terjadi sampai mereka pikir Petrus ini betul apa enggak ya? Tapi ketika mereka yakin itu Petrus, mereka lihat Petrus juga bilang, iya ini aku.
sehingga mereka mau dengarkan. Kok bisa keluar Petrus? Bagaimana? Itu sedang saat berdoa. Ya, karena teman-teman Petrus adalah orang-orang yang tekun di dalam doa. Pasti juga mereka orang-orang yang hatinya beres, hatinya juga nggak ada benci, nggak ada dendam, sehingga bisa sama-sama berdoa untuk mendoakan temannya, yaitu Petrus. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Apakah anak-anak juga mendoakan papa mama, cici koko sekolah minggu, atau kamu mendoakan teman kamu yang belum kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, supaya suatu ketika dia juga boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi anak-anak, doa yang disertai dengan iman adalah kamu percaya. Ketika kamu berdoa kepada Tuhan, Tuhan yang hidup, Tuhan yang luar biasa, dan kamu serahkan kepada Tuhan, nanti Tuhan yang sendiri akan melakukan bagiannya. Tuhan sendiri yang akan menjawab doa-doa kita. Tunggu ya atau tidak, Tuhan tahu yang lebih baik. Dan kalau kita berdoa, hati kita harus beres, nggak ada lagi benci, dendam, sebel, kesel, ada permusuhan. Itu harus kita akui dulu, harus kita bereskan, supaya ketika kita berdoa, doa kita itu di hadapan Tuhan benar, dan Tuhan melihat kita sungguh-sungguh. Tuhan tahu apa yang harus Tuhan lakukan, pasti Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Jadi anak-anak yang dikasih Tuhan, firman Tuhan pada hari ini, doa yang disertai dengan iman, doa yang orang benar bila yakin didoakan, pasti besar kuasanya. Mari kita mau berdoa. Bapa kami yang ada di surga, ajar kami anak-anak, walaupun kami masih kecil, kami juga harus suka senang berdoa. Berdoa untuk pekerjaan Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Ada juga anak-anak Tuhan yang hidupnya di pelosok-pelosok, mereka kesulitan untuk punya Alkitab, kesulitan untuk ibadah, bahkan juga ada hamba Tuhan yang ditangkap, di penjara. Tuhan tolong anak-anak supaya anak-anak juga menjadi pendoa-pendoa, mendukung para misioneri, mendoakan juga orang tua, teman-teman yang belum kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan iman, percaya. Ketika berdoa, Tuhan pasti suatu ketika menjawab doa yang anak-anak panjatkan. Juga berdoa untuk orang tua, mama, papa, dan juga berdoa untuk gereja, untuk bangsa dan negara. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga punya Tuhan, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mengerti, Tuhan yang tahu apa yang harus Tuhan lakukan dalam hidup kami. Tolong kami menjadi anak-anak ketika berdoa, percaya, tidak ragu, tidak bimbang, dan percaya jawaban-jawaban doa yang terbaik itu datang dari Tuhan. Terima kasih sekali lagi Tuhan, kami mengucap syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.